kita ke Islam dan Kristen itu jauh berbeda. Sepakat Kak, logika kita berbeda Kak. Bagi kami, logika kami Tuhan yang hebat itu Tuhan yang nggak pernah mati. Menurut Kakak Tuhan yang hebat Tuhan yang pernah mati. Jadi logika kita memang beda, nggak akan nyambung. Bagi kami Tuhan itu bukan manusia. Bagi Kakak Tuhan itu manusia. Bagi kami Tuhan juga bukan manusia. Lah Yesus kan manusia, gimana sih ini? Tetapi dia kan maha kuasa, dia bisa menjadi manusia firman. Ya iya, ya udah Mbak ngapain sini Mbak? Udah Mbak bertele-tele Mbak, nanya aja Mbak, kan bingung kan? Saya tuh kenapa kitab Allah bisa tidak ada lagi? Silakan. ya, karena memang kitab itu untuk Bani Israel. Dan kemudian setelah diturunkan Taurat, Allah sudah menetapkan akan menurunkan Injil. Kemudian setelah Injil diturunkan Al-Quran. Kenapa seperti itu? Ya Tuhan kami kan maha tahu Mbak. Tuhan kami maha tahu bahwa nanti orang-orang Yahudi, nenek moyang Tuhan Mbak itu akan menipu, akan merubah-rubah, akan merusak, mengada-ada, membawa kabar-kabar dusta. Tuhan kami udah tahu itu duluan. Karena kan Tuhan Mbak, emang Tuhan Mbak nggak tahu apa-apa, hari kiamat aja nggak tahu. Nah Tuhan kami udah tahu Mbak. Kitab Zabur firman Allah, Injil firman Allah, Bible karangan manusia ya. Injil bukan Bible, Bible bukan Injil. Bible itu adalah kitab karangan manusia yang bercampur yang diklaim Injil. Mana ada Injil di kitab kalian? Evangelion. Evangelion di kitab kalian, ngambil-ngambil bahasa Al-Quran, lu nggak tahu malu. Injil itu bahasa Al-Quran Dek, bahasa Arab Tuhan lu. Injil itu bahasa Arab musta'ribah, ya bahasa yang diarabkan. Mana ada Injil di kitabmu? Evangelion, Evangelion ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kita ke Islam dan Kristen itu jauh berbeda. Sepakat Kak, logika kita berbeda Kak. Bagi kami logika kami Tuhan yang hebat itu Tuhan yang nggak pernah mati. Menurut Kakak Tuhan yang hebat Tuhan yang pernah mati. Jadi logika kita memang beda, nggak akan nyambung. Bagi kami Tuhan itu bukan manusia. Bagi Kakak Tuhan itu manusia. Bagi kami Tuhan juga bukan manusia. Lah Yesus kan manusia, gimana sih ini? Tetapi dia kan maha kuasa, dia bisa menjadi manusia firman. Ya iya, ya udah Mbak ngapain sini Mbak? Udah Mbak bertele-tele Mbak, nanya aja Mbak, kan bingung kan? Saya tuh makanya malah diskusi sama orang Kristen Mbak. Tuhan kami bukan manusia, tapi jadi manusia kan ada-ada aja. Mbak tanya aja, biar dapat ilmu dari saya.
Ya memang Itulah nggak nyambung, nggak nyambung. kekuasaannya. Logikanya Islam dengan logika Kristen beda, Mbak. Logika kalian bukan logika tapi logila. Lanjut aja, Mbak. Silakan, Mbak, bertanya aja. Monggo. Sebelum saya mau Ya, memaparkan materi. Kau yang gila. Bang, saya mau tanya dulu. Kalau Tuhan yang kekal itu Tuhan pernah mati atau Tuhan yang nggak pernah mati? Tuhan itu ada selalu di hati kami. Saya tanya, Tuhan yang kekal itu Tuhan yang pernah mati atau yang nggak pernah mati, Bang? Tuhan itu nggak pernah mati di hati kami. Nah, Yesus pernah mati nggak? Pernah. Nah, kau bilang tadi Tuhan kekal itu nggak pernah mati. Sekarang kau bilang dia pernah mati. Kan gila kau, Bang. Ya udahlah, Bang, nanya aja ya. Udah nanya aja. Ya, kamu hebat, kamu pintar, kamu udah menang aja. Udah, kalian bertanya aja ya. Karena aku nggak mau diskusi dan debat kusir dengan kalian yang awam. Yang boleh diskusi sama aku yang ini ya, minimal mahasiswa atau mahasiswi minimal bisa baca. Minimal bisa KBBI. Nah, ini syarat diskusi sama saya minimal ngerti KBBI dan logika dasar manusia. Kalau nggak boleh. Nanya aja. Lanjut. Dalam Al-Baqarah 2 ayat 44, Oke. kami memberikan kitab pakai tanda kurung Taurat. Nah, ini kan berarti Tuhanmu kan menurunkan kitab. Pertanyaan saya, di mana kitab Taurat Zabur itu sekarang? Oke, bagus. Di mute. Seorang murid itu sopannya mendengarkan guru ketika menjelaskan. Tolong di mute, jangan diganggu, jangan dipotong, biar Bunda Gembala bisa menjelaskan dengan separipurna mungkin ya. Pertanyaan bagus kalau untuk umat Kristen. Rata-rata umat Kristen pertanyaannya memang itu-itu saja, dan pertanyaannya memang kurang berkualitas, tapi lumayan. Untuk kakak ini lumayan pertanyaan bagus ya. Kakak ini bertanya kepada saya, Allah menurunkan Taurat, betul. Mana kitab itu sekarang? Saya jawab, nggak ada lagi, Kak. Soalnya kitab itu diturunkan kepada Bani Israel zaman dulu, waktu zaman Nabi Musa. Nabinya aja udah nggak ada, apalagi kitabnya, Mbak. Ya, silakan Mbak, pertanyakan selanjutnya. Udah nggak ada, Mbak. Silakan. Kenapa kitab Allah bisa tidak ada lagi? Silakan. Iya, karena memang kitab itu untuk Bani Israel, dan kemudian setelah diturunkan Taurat, Allah sudah menetapkan akan menurunkan Injil. Kemudian setelah Injil diturunkan Al-Quran. Kenapa seperti itu? Ya Tuhan kami kan maha tahu, Mbak. Tuhan kami maha tahu bahwa nanti orang-orang Yahudi, nenek moyang Tuhan Mbak itu akan menipu, akan merubah-rubah, akan merusak, mengada-ada, membawa kabar-kabar dusta. Tuhan kami udah tahu itu duluan, karena kan Tuhan Mbak, emang Tuhan Mbak nggak tahu apa-apa, hari kiamat aja nggak tahu. Nah, Tuhan kami udah tahu, Mbak, bahwa nanti si Yahudi PC ini adalah orang-orang yang akan menistakan agama Allah dengan membolak-balikkan ajaran, mengatakan yang tidak ada, mengada-adakan yang tidak ada. Mengada-adakan yang tiada, mentiadakan yang ada, menyembunyikan yang asli, kemudian memasukkan sesuatu yang adalah dari pikiran mereka. Nah, jadi Mbak, kenapa Allah membiarkan hal itu terjadi? Untuk membuktikan kalau nenek moyang Tuhan Mbak emang biadab, durjana, sampai sekarang kayak gitu kelakuannya, nipuin kerjaannya Mbak. Maka karena Allah maha kasih dan maha cinta kepada hamba-hambanya, tetap Allah utus Nabi Isa supaya meluruskan kedustaan orang Yahudi. Malah dikejar-kejar mau ditombak, diselamatkan sama Allah. Kenapa? Karena Allah tahu itu akan terjadi. Maka Allah utuslah Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin sampai nanti akhir zaman. Kitabnya tidak berubah, tidak terdistorsi, tidak diacak-acak, tidak bercampur. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji menjaga Al-Quran. Dengan apa dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nggak usah bentar, Mbak. kepanjangan lah. Maaf Mbak, aduh ini pahala nih Mbak. Sorry Mbak, dengerin Mbak nggak ada pahala. Baca Al-Quran pahala Mbak. Sorry ya, Oke, di agama kan nggak ada pahala. selanjutnya. Aduh Mbak, sorry Mbak, saya mau dapat Apakah pahala. Taurat, Zabur, dan Aduh, Injil anak itu bunda, termasuk anak murid bunda, diam dulu ya sayangnya. Ini dapat pahala nih. Masa dengerin lu nggak ada pahala gua? Ya, baca Al-Quran berpahala. Maaf ya, berkah hidup gua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, Nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Klaim besar ini tertulis di Al-Quran dan ternyata 1400 tahun tidak ada bukti ilmiah yang membuktikan Al-Quran terdistorsi. Waridau. Kalau dalam teori kebenaran Al-Quran itu benar karena perkataan Al-Quran tak terbantahkan, saudariku. Silakan. Pertanyaan selanjutnya ya, anak bunda ya. Anak bunda di sini cuma bertanya aja. Awam soalnya, nggak ngerti apa-apa Aku sih. bukan anak mula, aku bukan anak mula. Saya ini bunda Oke, nah. gembala, sayang kan domba. Apakah Saya Taurat, gembala Zabur, domba dan loh. Injil itu adalah firman Allah?
Kitab Apakah Zabur Taurat, firman Zabur, dan Allah, Injil itu Injil adalah firman Allah, Bible karangan manusia, ya. Injil bukan Bible, Bible bukan Injil. Bible itu adalah kitab karangan manusia yang bercampur yang diklaim Injil. Mana ada Injil di kitab kalian? Evangelion. Evangelion di kitab kalian, ngambil-ngambil bahasa Al-Qur'an, lu nggak tahu malu. Injil itu bahasa Al-Qur'an, Dek. Bahasa Arab Tuhan lu. Injil itu bahasa Arab musta'ribah, ya, bahasa yang diarabkan. Mana ada Injil di kitabmu? Evangelion. Evangelion, ya. Ayo lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Cepat, saya mau kasih materi nih. Saya mau kasih materi dusta dalam 3 hari itu menyelamatkan nyawa Yahudi. Cepat buruan. Firman Allah artinya itu kalimatullah, benar? Gak ada kalimatullah begitu, ya. Nah, Dengar dulu, kalimatullah itu kata Allah. Ya, berarti kata. dalam Diam dulu, Al-Kahfi. kalam Allah. Aduh, nih orang nih, diam dulu. Ini murid nggak tahu diri banget ya. Gurunya capek-capek bicara bukan malah didengerin. Dengar dulu kalau orang ngomong biar ngerti. Nanya tapi nggak mau dijawab. Kalimatullah itu artinya kata. Kalau Al-Quran, Zabur, dan Taurat, dan Injil itu adalah kalam ilahi, perkataan Allah, bukan cuman kata-kata doang di situ. Apa sih ini kalimatullah aja nggak ngerti, ngomong pula kuat lagi dilurusin nggak mau. Lanjut pertanyaan. Ini maksimal 5 pertanyaan loh, saya mau kajian Ya. di sini loh. Satu pertanyaan lagi nanti si Danson Desmond itu. Gimana? Dalam Al-Kahfi Al-Kahfi berapa? Al-Kahfi berapa? 27. Al-Kahfi 27. Masalahnya Di situ apa? dikatakan tidak ada yang sanggup mengubah-ubah kalimat Allah. Betul. Tapi kau mengklaim Taurat, Zabur, dan Injil udah diubah-ubah Allah. Berarti Ini merujuk kepada Al-Quran. Ini merujuk kepada Al-Quran, bukan kitab Taurat atau Injil. Mana Kok ayat ngeklaim di kau? situ menuju Loh. kepada Al-Quran? Ini saja. Al-Quran turun kepada siapa? Berarti Taurat, Zabur, dan Saya Injil tanya. bukan firman Allah. Firman Berarti Allah Taurat, Zabur, bukan Injil. ayat ini merujuk kepada Al-Quran. Taurat, Zabur, Injil itu adalah kalam ilahi yang diturunkan kepada Musa. Kenapa nangis? Kenapa nangis, Dek? Jadi Kenapa yang nangis, firman Dek? Allah, jadi yang firman Allah yang mana? Semua Al-Quran firman doang. Allah, semua firman Allah. Ya udah, berarti Al-Kahfi itu termasuk Taurat, Zabur, dan Injil. Oh, siapa bilang? Ada ulama yang mengatakan begitu. Oke, berarti Taurat, Zabur, Kau dan Injil langsung bukan kesurupan firman Allah. fenomen. Firman Allah. Tapi konteks Ya ayatnya udah, berbicara berarti- tentang Al-Quran. berarti- Kenapa kau paksa harus ikut Kenapa Taurat, Zabur, firman Injil? Allah bisa diubah-ubah? Ini merujuk kepada Al-Quran yang adalah firman Allah. Kenapa kau memaksakan diri, Dek? Mana ada ulama yang mengatakan begitu? Ini Oke, merujuk kepada kalau begitu Al-Quran, Dek. begini. Ini merujuk kepada Kamu Al-Quran, bilang Dek. kan, Tunggu, kamu bentar, Dek. bilang kan Bentar. Taurat, Shh. Bunda, anak domba, anak serigala berbulu domba, diam. Ini Al-Quran merujuk kepada kalam ilahi yang adalah Al-Quran. Ini Al-Quran, ayat Al-Quran merujuk kepada Al-Quran. Nah, sekarang kalau kau paksa bahwa ini merujuk kepada Taurat yang dirubah-rubah, mana dalilnya? Ada datanya. Ini Mbak, Kenapa? ini Tunggu, ya. itu tadi tuh bunyi ketawa itu kayak bunyi ketawa orang kesurupan setan loh. Apa Roh Kudus kayak gitu ya bunyinya? Unik. Ya, ya. Oh, Kamu kan gitu. bilang Taurat, Zabur, dan Injil adalah firman Allah. Oh iya, firman Berarti Allah. Tuh. firman Allahmu itu bisa diubah-ubah. Allahmu gagal menjaga firmannya. Allah tidak berjanji menjaga Injil, Taurat, dan Zabur kok. Oh, berarti firman Allahmu yang dalam Taurat, Zabur, dan Injil bisa diubah-ubah. Lebih hebat yang ngubah daripada Allahmu. Tidak, yang lebih hebat itu adalah si Romawi yang membunuh Tuhan. Yang lebih hebat itu, bentar, dengar ya. Yang dimaksud oleh Quran surah Al-Kahfi itu merujuk kepada Al-Quran yang dijaga oleh Allah. Lalu kau paksa, oh ini kan Taurat, Zabur, dan Injil. Pertama kau paksa, artinya kau adalah orang yang ingin mendengarkan jawaban itu sesuai dengan yang kau mau, Dek. Kenapa kau beda-bedakan Taurat? Bukan- Zabur, dan bukan Injil saya beda- firman memang- Allah. memang Al-Quran dan Taurat itu beda. Firman Allah. Tetapi Sama-sama yang firman dijaga Allah. Cuman Al-Quran. Ya karena Allah Kenapa bilangnya ini? gitu. Ya Allah yang janji begitu. Kok kau pula ngatur? Allah bilang inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah bilang Allah menjaga Al-Quran bukan menjaga Taurat atau Injil. Kenapa kau pula yang sibuk? Yang kau pikirkan itu begini. Bentar. Berarti Bentar ya. Sorry. Yang harus kau pikirkan adalah Tuhan kau yang Bapak kenapa tidak mampu menjaga anaknya ketika ditombak Hansip Romawi padahal dia berkata kau tak inilah bisa menjawab. Tapi Sudah, kau saya sudah menyerang jawab. bagaimana Loh, ini? saya sudah jawab. Nih, ini merujuk kepada Al-Quran.
kau paksa ini merujuk kepada Taurat. Nih, di sini merujuk kepada Al-Quran, ya. Ini merujuk kepada Nabi Muhammad, dan baca serta turutlah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu. Perintah ini perintah. Perintahnya kepada siapa? Perintah kepada yang diturunkan Al-Quran. Apa perintahnya? Baca dan turutlah apa yang diwahyukan. Kenapa kok Kristen-Kristen ini, kenapa kok dustanya dalam segala hal gini ya? Ini perintah. Perintah dari Allah untuk membaca dan ikuti. Nah, Allah memerintahkan dalam Al-Quran. Al-Quran untuk umat Nabi Muhammad. Maka Allah menjaga Al-Quran, bukan kepada Taurat. Taurat itu adalah wahyu kepada Musa. Taurat, Mazmur, Zabur, wahyu kepada Daud. Injil wahyu kepada Isa. Taurat, Zabur, dan Injil adalah kalam ilahi yang kemudian orang-orang Yahudi itu membohongi orang-orang Kristen dengan mengatakan ini kitab Tuhan, padahal karangan mereka. Maka yang kalian pegang itu adalah karangan manusia yang diklaim sebagai firman Tuhan. Contoh, bahkan kalian mendengarkan dongeng dari Paulus. Makanya Al-Quran maha benar dengan segala firman-Nya. Tidak ada hubungannya dengan Bible. Ya memang, saya lagi mengkomparasi. Kenapa kau ketakutan? Kenapa takut? Kenapa kok Bible-mu? Enggak, saya lagi mengkomparasi. Enggak, di sini saya bukan pembantumu. Saya benar ya. Saya kan guru di sini. Guru itu yang memberikan aturan dalam studi. Bukan murid yang ngatur-ngatur guru untuk menjawab apa saja yang dia mau. Ya, saya begini, menjelaskan. Enggak, di sini kamu cuman murid ya. Maaf, kamu kan awam, kamu kan ngaku bodoh, nggak ngerti apa-apa. Saya lagi menjelaskan, dan yang menonton ini 1.000 orang. Tolong kamu jangan pertontonkan kebodohanmu, adikku ya. Anakku, anak bunda ya. Anak bunda, anak serigala berbulu domba ya. Nah, bahkan di dalam kitab kalian itu diajarkan dongeng oleh Paulus. Bahkan saya punya literasi langsung dari Bible. Ya nggak apa-apa, kenapa? Ya nggak apa-apa, kenapa takut? Kenapa takut? Jijik baca Bible ya? Kenapa jijik baca Bible? Nih, gini. Ini saya nggak apa-apa, ya nggak masalah. Saya kan lagi ditanya tentang Al-Quran, Kak. Ya nggak apa-apa, saya sudah jawab tentang Al-Quran. Kenapa kok kalian yang ngamuk? saya tanya. Ya, Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya gitu. salahnya apa kalau kita lari ke Bible? Ya Masalahnya apa? salah lah. Loh, yang ditanya menyalahkan Al-Quran, siapa? Loh, emang kamu kalau Ya. menyalahkan saya, hakmu apa menyalahkan saya? Kamu siapa? Kamu kan yang bukan saya orang. tanya kan Ya nggak Taurat, apa-apa, Zabur, saya sudah Injil. jawab nih. Bahwa ternyata dalam 1 Korintus ini Berat ini, saudara-saudara. Aduh, kok takut nih Kristen Kenapa kitab ini kamu bongkar lari ya? ke Bible? Kenapa jijik dengan Bible? Ini kitab Berat firman ini, Tuhan dulu. saudara-saudara. Berat, saudara-saudara, ketakutan saya mereka tanya, saudara-saudara. Lihat ya, Taurat, Zabur, dan menurut Injil yang tafsir Ende, Allah. bentar. Bentar ya. Yang takut. Saya tanya Iya, Taurat, loh, Zabur, Injil, bukan Allah. saya yang takut. Bukan Bible. Ya, ini nih. Menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai pengandung perlambangan mengenai Kristus. Nah, ini contoh dongeng, ini contoh kitab dongeng. Bahkan Paulus sendiri pengajar dongeng. Padahal ternyata di kitab kalian ada kontradiksi bahwa ternyata tidak boleh membawa dongeng. Ini Kristen-Kristen ini kenapa kok suka bertentangan dengan ajarannya? Nih, tengok nih ya. Dikatakan di sini bahwa kalian itu nggak boleh pakai dongeng. Lah Paulus kok ngelanggar? Nih. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng ceder. Ini kok ajaran gimana ini? Nabi palsu ini. Ya, dan ternyata si Timotius dilanggar sama si Paulus. Si Paulus ngajarin dongeng nih. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan Kristus. Berat, saudara-saudara, berat. Bible itu penuh dengan dongeng, bukan kata Uniriva, bukan kata orang Islam, tapi kata Karesten. Yang mengatakan siapa? Karesten sendiri. Mana datanya? Ini. Baik perjanjian lama dan perjanjian barunya berisi dongeng. Perjanjian baru yang ngajarin dongeng Paulus, perjanjian lama yang ngajarin dongeng itu Yahudi. Nih, Hakim pasal 9 nomor 7. Ternyata menurut tafsir di sini, tafsir Ende, makna dongengan itu. Waduh, siapa lagi ini yang repot-repot? Aduh, siapa yang meribut itu? Aduh, Uni, kenapa deket? Ini si Aduh, satu-satu saya diam dulu. yang repot ini si Aku nggak ada meribut. Si Aku Dismon nggak ada yang Saya meribut. nggak ada nge-report. Satu-satu. Nggak ada, Ini nggak siapa ada. sih yang cowok ini? Diam dulu. Diam dulu. Ini kan ibu Desmond. Ibu Desmond ditanggapi, silakan.
Yang mau Iya, ditanggapi Mbak. apa? Iya, yang kan tadi gini, kan pertanyaan saya tentang Taurat, Zabur, Injil. Oh, Ditanggapi dulu itu dongeng apa bukan itu loh Ibu Desmond. Apa yang mau kutanggapi? Orang itu dua yang berdebat. Ditanggapi itu. dulu itu dongeng apa bukan? Silakan ditanggapi ya. Apa Kalian mau itu kenapa kutanggapi? sih umat Kristen ya? Kawan-kawan Yang saudara-saudara saya berdebat kan Kristen antara ini lucu perempuan ya. dengan perempuan. Aku kan Iya. laki-laki. Gini loh bang, orang-orang Kristen kenapa lucu ya? Giliran mengkritisi Al-Quran kami, so iya bertanyanya. Giliran dibalikin agamanya, dibuka aib agamanya, malah ketakutan. Motong-motong saya lagi bicara. Padahal ilmu loh yang saya kasih loh. Itu kalian nggak akan dapat di gereja loh. Ilmu yang saya kasih kalian tidak akan dapat di gereja, ya. Itu loh. Jadi yang saya kasih itu data sayang. Datanya objektif, bukan dari pihak Islam. Kami tidak diajarkan untuk dusta dalam segala hal. Kami boleh berdusta untuk menyelamatkan orang aja. Seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama kami ketika menyelamatkan orang-orang Yahudi loh ya. Jadi please, lain kali misalnya kalian umat Kristen nih kan bertanya sama kami nih. Dengarkan kami menjawab. Nah, ayat itu ada konteksnya. Contoh, Quran surah Al-Kahfi itu merujuk kepada Al-Quran, bukan Taurat, Zabur, Injil. Ya, tidak pernah Allah berjanji menjaga Taurat, Zabur, Injil. Begitu, ya. Seperti itu. Bahkan, aduh, kalian jangan nuduh-nuduh aku berbohong. Aku bisa membuktikan kalau Tuhan kalian berbohong loh. Kamu tahu nggak Desmond, Yesus pernah berbohong? Dalam hal apa, Kak? Dalam segala hal, kata Yesus gini loh. Apa? Kamu tahu nggak kisah tentang ada orang yang disalib sama-sama Yesus? Gimana? Kamu tahu nggak ada orang yang disalib sama Yesus, terus Yesus bilang hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu itu? Tahu kisah itu? Enggak. Nih, aku kasih kamu ayatnya ya. Nih. Oke, Kak. Alkitab ya, Kak, Alkitab ya. Oh iya, kitab mula. Itu tadi bukan Bertambah saudarimu ilmu. ya? Biar bertambah ilmumu ya, Bertambah. Desmond. Ini baru nih Iya, Kristen pinter bertambah. nih nambah ilmu. Yang perempuan tadi itu mama siapa, Dek? Kenapa ketawanya kayak kesurupan Beno Mahagios gitu, Dek? Takut nih, Dek. Nah, Kalau Dek, kami ini, Dek. sesama Kristen, kami menghargai sesama umat Tapi manusia. tadi kok. tidak menghargai itu, ganggu loh. Bunda Gembala lagi menjelaskan diganggu. Nih anak bunda ya, anak bunda baca ini. Dicatat ayatnya ya Desmond. Dicatat Desmond ya. Lukas pasal 23 nomor 43 Desmond. Nih, ini Yesus yang bilang ya Desmond. Ini warna merah loh, Dek ya. Ya, Kak. Kata Yesus kepadanya, sinya ini adalah orang yang mau disalib Dek waktu itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, menurutmu itu dusta atau betulan, Dek? Kalau menurut Alkitab ya betul, Kak. Nah, masalahnya, Dek, pada hari itu justru Yesus nggak pernah ke surga karena dia mati 3 hari 3 malam ke alam maut, Dek. 40 hari kemudian dia bangkit dan 3 hari kemudian 40 hari baru dia naik ke surga. Jadi Yesus berbohong, Dek. Kasihan orang itu di PHP. Kau bayangkan lah ya, orang udah mau mati kan. Orang udah mau mati disalib, tangannya udah tergantung ya kan. Udah kayak gini kepalanya kan. Datanglah semangat dari Yesus ya kan. Hei, tenang, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Ada semangat lah orang ini ya kan. Asik katanya kan. Hore, aku di Firdaus, matilah aku. Tahu-tahu Yesus 3 hari 3 malam baru bangkit pergi ke alam maut. Apa nggak kasihan kita itu orang itu, Dek, dibohongin sama Yesus? Sedih kan, Dek, ceritanya, Dek. Dek, Iya. coba kau PHP orang yang lagi sedang dalam keadaan urgent, Dek. Orang lagi miskin, orang lagi dalam keadaan sakit, jangan kau bohongi ya, Dek ya. Contohnya lah Uni ya. Uni misalkannya lagi kejepit gitu kan, tangannya lagi ke paku gitu kan. Tolong tenang Uni Rifa, nanti ku bawakan ambulan ke sini. Tahu-tahu kau 40 hari kemudian baru datang, Dek. Enggak, jahatnya kau itu, Dek. Jahat kau, Dek. Jangan ditiru sifat itu ya, Dek ya. Enggak boleh ya, Dek ya. Aku nggak suka PHP-in, Kak. Ah, Masya Allah, bener kamu, jangan kayak Yesus. Yesus di PHP orang yang disalib itu, kasihan kali dia. Kau bayang 43 hari dia nungguin itu di surga itu pun belum tentu dia masuk surga. Karena kan nggak ada agama yang bisa menjamin masuk ke surga, Kak. Ada Islam menjamin orang masuk surga, Dek. Ada dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar.
Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-25, berikan kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Jadi ada jaminan surga, tapi untuk siapa dulu? Bukan untuk kau, Dek. Untuk orang yang beriman dan beramal soleh, enak aja kau. Kau berbuat dosa, ngintipin janda mandi, makan makanan haram, dusta dalam segala hal, nonton film porno, tiba-tiba mau masuk surga, nggak aja. Emang surga punya bapakmu? Oh iya ya, punya bapak kalian, nanti kalian ya. Nggak, di Islam itu nggak kayak gitu, Dek. Di Islam itu kau masuk surga karena kau beriman dan beramal soleh, bukan karena kau bapak siapa, anak siapa gitu. Bukan karena kau orang Yahudi, Dek. Kalau di Kristen kan harus jadi Yahudian dulu kan baru masuk surga kan? Enggak suka lah, Kak. Yahudi rohani. Lah katanya kalian Yahudi rohani. Karena Kau tahu nggak dalam kau tahu nggak tapi kau ngaku kalau kau Yahudi rohani, Dek? aku hanya pengikut Paulus saja, Kak. Oh, pengikut Paulus. Oh iya. Karena Paulus mendirikan agama Katolik, Kak. Oh, jadi memang Paulus yang mendirikan agama Katolik. Tepuk tangan. Host, tepuk tangan dulu, host. Ini aku suka nih orang Kristen jujur nih. Host, tepuk tangan dulu, host. Mana nih Kak Rofi? Insya Allah. Sepakat, Dek. Itu memang Paulus memenuhi nubuatan Matius 23 nomor 15. Udah baca ayatnya, Dek? Sudah, Kak, sudah. Apa coba ayatnya? Matius 23 nomor 15. Aku lagi di luar, Kak, bacakan aja. Udah, Uni bacakan ya. Uni bacakan ya. Ya, kayak Luar biasa ya, Dek ya. Uni suka loh orang jujur. Orang Kristen jujur ini langka loh di dunia loh. Dalam 5 juta mungkin setengah mungkin adanya. Ya. Matius pasal 23 nomor 15, Dek. Uni bacakan ya, Dek ya. kayak Keren banget memang adik kita ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Jadi Paulus itu adalah orang Farisi munafik yang mengaku-ngaku Rasul setelah Yesus menghilang dari peredaran, dan kemudian menjelajah lautan, menyeberangi lautan, menjelajah daratan untuk membawa agama Kristen, lalu mentobatkan orang-orang di Efesus, Korintus, Roma, Galatia, alias daerah-daerah pagan, kemudian jadi Kristen dan menjadi jahat sepanjang sejarah, yaitu Katolik. Benar kan, Dek? Buktinya tahu nggak, Dek? Secara fakta terbukti. Ini Yesus tidak berbohong loh, Dek. Yesus betul-betul jujur. Terbukti, Dek. Apa terbukti? 500 tahun Katolik menginkuisisi orang-orang yang seagama dengan mereka tapi beda dogma, Dek. 500 tahun, Dek. Kejahatannya lebih kejam daripada Paulus. Kalau Paulus kan dirajam pakai batu, Dek. Kalau Katolik, Dek, dibelah, Dek. Didudukkan di segitiga yang tajam, lalu didudukkan, dibelah sampai kepala, seret pelan-pelan, ditarik badan orang, Dek, dicabut kukunya, Dek, parah kali Katolik, Dek, menginkuisisi, Dek, disiksanya ngeri kali daripada Paulus, Dek. Memang lebih kejam daripada Paulus. Betul-betul fakta yang dikatakan Yesus ini terjadi. 500 tahun inkuisisi, 500 tahun genosida paksa, asimilasi paksa di Kanada, Filipina, Afrika. Fakta sejarah itu. Itu bukan Betul. Katolik, Kak. Itu bukan Katolik, Kak, tapi Ortodok, Kak. Katolik, Dek. Katolik, Dek. Katolik ini datanya, Dek. Iya, Wah. Katolik Ortodok, Kak. Katolik Ortodok. Iya, Kak. Giliran yang jahat Katolik Ortodok. Iya, Kak. Enggak, Dek. Aku datanya, Dek. Giliran jahat kan Katolik Ortodok katanya. Ya Allah. Giliran jahat Katolik Ortodok katanya ini. Jangan gitu lah, Dek. Nggak ada Katolik Ortodok. Katolik aja kali, Dek. Ya ampun, ada, Dek. Kak, ada, Kak, Katolik Ortodok, Kak. Dek, Katolik sama Ortodok itu pecah, Dek, di tahun 1050-an, Dek. Berantem, Dek. Iya, tahu Katolik Kak. ada skisma, Dek, namanya skisma besar, Great Skisma namanya, tahun 1050-an itu. Katolik Ortodok. Nih, Dek, ya Katolik loh, Dek. Jangan malu, Dek, bangga sebagai Katolik ya. Katolik baik, Iya. Katolik baik ya. Itu Iya, sekarang, iya. dulu enggak, dulu Katolik enggak baik ya. Nih, Dek ya. Nih. Penganiayaan oleh Paus dan inkuisisi selama 500 tahun loh, dari tahun 12-an sampai 18-an. Nih ya, ini siapa, Dek? Agustinus, Dek. Ini Katolik, Dek ya. Ini Agustinus Katolik, Iya, Dek. Kak, iya, Ayat Agustinus apa itu yang dia Katolik, bawa?
Nah, Katolik, ayat apa yang dia bawa untuk menghabisi nyawa orang itu, Dek? Lukas 14:23. Burita Wahyu yang bilang ya, dia menafsirkan Lukas 14:23 sebagai ayat pendukung penggunaan kekuatan terhadap bidat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah dari semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Gara-gara ayat ini, Dek, makanya mereka jahat. Jadi Iya, Kak. Matius 23:15 itu terpenuhi nubuatannya. Betul sekali. Betul, Kak, betul. Satu-satunya agama yang dibawa orang Farisi agama apa, Dek? Satu-satunya agama besar yang berkembang yang ditawar-tawarkan ke banyak orang yang dibawa oleh orang Farisi agama apa coba? Lupa ingat aku, Kak. Kristen lah, Dek. Kristen kan dari Paulus, orang Farisi. Ade udah bilang tadi, gimana sih, Dek? Si Paulus kan orang Farisi, Dek. Kristen itu perpecahan dari Katolik, Kak. Katanya kamu Katolik. Iya. Mana sih? Kristen itu dari Katolik, Kak. Perpecahan dari Katolik Kristen itu, Kak. Dek, Kristen itu istilah untuk pengikut Kristus, Dek, disebut dengan Iya. Kristen, dan itu baru ada di Antioquia. Nah, muncullah kemarin kemudian denom-denomnya. Gimana sih, Dek? Kristen itu perpecahan dari Katolik, Kak. Ya, kita lagi nggak bahas Kristen dari mana, Dek. Kita lagi bahas bahwa ada agama yang datang dari orang Farisi yang paling banyak menghabisi nyawa orang. Bahkan menurut Profesor Joan Cole itu, aduh, berapa juta jiwa yang dihabisi itu gara-gara agama itu. Kamu tahu nggak perburuan penyihir 400 tahun di Eropa? Itu juga Katolik, itu kelakuannya Kak. kejam banget. Iya, Kak, iya. Aku tahu, Kak, itu, Kak, Terus ceritanya. boleh nggak saya bertanya sama kamu, adikku yang ganteng, semoga hatimu terbuka menerima kebenarannya. Boleh nggak Uni bertanya? Boleh, Kak. Nah, kalau begitu, secara fakta kita sudah tunjukkan data betapa kejamnya orang-orang Kristen sejak zaman dahulu hingga detik ini. Apa alasan agama kamu dikatakan agama kasih, Dek? Karena yang dipercaya oleh Katolik itu adalah kasih untuk menuju jalan ke surga, Kak. Alasannya apa? Apa alasan Kristen dikatakan agama kasih? Alasannya Mm-mm. itu Nih, kan- mohon maaf nih, bentar. itu nggak punya alasan, Secara Kak. dalil di kitabnya kejam, paksalah, faktual, sejarah menunjukkan betapa kalian kejam. Iya, Kak. Nah, lalu apa alasan kalian dikatakan agama kasih? Alasannya apa? Kalau saya mengatakan begini nih, weh, Desmond, Islam itu agama rahmatan lil alamin loh. Pasti kamu bertanya, apa alasannya, Uni? Saya bisa jawab menggunakan fakta sejarah. Contoh, ya, saya bisa menjawab menggunakan fakta sejarah bahwa ternyata Islam itu adalah salah satu agama yang mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Yang membuat Eropa gelap Kristen yang menerangi adalah Islam. Maka Islam layak dikatakan agama rahmatan lil alamin secara sejarah. Iya, Itu loh, datanya ada. Iya. Itu pada masa itu ya, Kak, ya? Pada masa itu ya? Sampai detik ini sebenarnya kalian cuman nggak sadar aja. Kalian tahu tidak siapa yang paling banyak menyuarakan untuk kemerdekaan orang-orang yang sedang dijajah? Islam. Kenapa? Karena agama kami mengajarkan perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Nah, Kristen bagaimana? Tidak, kalian justru mensupport orang-orang yang sedang menjajah atas nama Tuhan. Sampai detik ini kami menjadi rahmatan lil alamin. Ya, saya tidak bicara tentang umat Islam, saya bicara tentang agama Islam. Agama Islam tetap dengan ajarannya yang tidak berubah-ubah, ya, tetapi mampu mengikuti perkembangan zaman dan relevan untuk diterapkan, bahwa kami diizinkan untuk memerangi orang-orang yang memerangi orang lain dan memerangi diri kami. Tapi di Kristen tidak boleh, tidak relevan ajaran ini untuk diterapkan. Kami Yaudah, hanya sekarang kamu menerapkan bertanya tentang saja. kasih, Kak. Gimana? Kami hanya menerapkan tentang kasih aja, Kak. Kasih apa, Dek? Kasih mati? Kasih Indomie? Kasih sesama manusia. Oke, bagaimana cara mengasihi sesama manusia menurut Yesus? Menurut Yesus adalah kasihlah sesamamu. Itu kata Yesus. Ya, bagaimana caranya mengasihi sesamamu? Ada orang begini nanti loh di Kristen loh. Saking dia mengasihi sesamanya, dia menikah sesama jenis. Termasuk kasih nggak itu? Itu karena kasih, Kak. Oh, berarti boleh, berarti memang begitu bentuk kasih. Iya. Oh, oke. Berarti teman-teman, salah satu bentuk kasih adalah dengan menikahi sesamamu ya teman-teman ya. Sesama jenis maksudnya. Luar biasa. Kak Rosi, tepuk tangan dulu. Ini keren banget statement begini. Luar biasa.
Kenapa aku ya live sama agama umat muslim banyak yang jadi pengikutku ya? Pengikutku di TikTok Karena ini. kami suka sama kamu, Dek. Kamu baik dan kamu jujur. Memang kasihi sesamamu itu memang ajaran yang ada di kitabmu. Iya, Kak. Baik, itu saja mungkin Bunda Gembala berbagi wawasan di Komal-Komal, memberikan kajian. Dan Kak Rosi, Desmond, saya mau kasih kajian sekitar 5 menit paling lama. Saya usahakan cuma 3 menit lah, atau ya 5 menit lah. Boleh ya, Desmond? Boleh, Memang saya Kakak. tujuannya sebenarnya untuk memberi kajian. Nanti dilanjut sama Bang Handi aja dan yang lainnya, dan Kang Chan juga. Oke teman-teman, sebenarnya saya mau memberikan kajian yang setiap hari akan saya tampilkan. Saya cari terus materi, saya berikan materi terus di Komal-Komal. Yang mau berdebat dengan saya dua arah harus akademis ya. Kalau awam bertanya saja. Nah, teman-teman kalian tahu bahwa umat Kristen sering menuduh kita adalah umat berdusta dalam 3 hal. Padahal di mana salahnya berdusta dalam 3 hal? Karena berdusta dalam 3 hal itu adalah dusta yang menyelamatkan diri sendiri, orang lain dan juga negara kita. Contoh dalam Sunan Abu Daud disampaikan ajaran itu. Ya, ini yang menjadi fitnah syubhat yang saya nggak ngerti apa masalahnya. Sunan Abu Daud nomor 4275 ya. Di sini bahwa Rasulullah itu tidak memberikan keringanan untuk berbohong kecuali pada 3 tempat. Ya, pertama untuk memperbaiki hubungan antara manusia, lalu kemudian ketika berperang dan juga menyelamatkan rumah tangga kita atau menyelamatkan diri sendiri. Boleh teman-teman ya berbohong dalam hal itu. Nah, entah kenapa ini menjadi aneh bagi umat Kristen yang mengatakan mereka tidak boleh berbohong dalam segala hal. Justru ini bentuk Tuhan yang kejam. Kenapa? Ketika ingin menyelamatkan orang lain bisa kita lakukan dengan cara berbohong dan terdesak, maka itu masuk berdosa menurut Kristen, maka Tuhannya kejam sekali ya. Ini Tuhan yang tidak ada toleransinya sama sekali nih. Nah, dan bahkan sepanjang sejarah menurut sumber yang saya ambil dari situs Yahudi sendiri, ternyata dulu umat Islam di abad ke-19 bahkan demi menyelamatkan orang Yahudi dari kejaran orang Nazi Jerman yang ingin menghabisi orang-orang Yahudi, orang Islam bahkan berbohong untuk mengeluarkan dokumen palsu, mengklaim bahwa orang Yahudi itu adalah orang Islam saudara kami, jangan dihabisi nyawanya ya orang Kristen. Justru kebohongan ini menyelamatkan ribuan orang Yahudi teman-teman, dan ini terdokumentasi dalam fakta sejarah. Saya akan tunjukkan satu-satu datanya teman-teman ya. Saya ambil dari Jewish Telegraph Agency (JTA). Norman Gersman mengatakan di sini bahwa di kantor Yayasan Yahudi untuk orang-orang yang bertindak patut, ia mengetahui bahwa penduduk Muslim Albania mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan populasi Yahudi yang kecil di negara itu pada penjajahan orang Kristen Nazi. Itu satu ayat ya. Di mute dulu yang lain ya. Saya cuman kajian aja. Kak Rosi di mute dulu yang lain Kak. Nah, ini data boleh kalian screenshot, kalian boleh ambil. Nanti saya akan rilis di mesia.org. Hanya sedikit orang yang tahu kisah ratusan orang Yahudi yang diselamatkan dari Holocaust oleh Direktur Muslim Masjid Paris ya. Ya ini fakta-fakta yang ada. Penyelamatan yang dilakukan oleh orang Islam dari kejaran orang-orang Kristen Protestan Jerman. Yang dirilis oleh Harris, bagaimana Masjid Agung Paris yang menyelamatkan orang-orang Yahudi selama Holocaust. Lanjut. TRT World. Di sini dikatakan bahwa orang-orang Yahudi ini diselamatkan. Bagaimana Masjid Paris menceritakan sejarah terlupakan persatuan Muslim dan Yahudi. Silakan baca teman-teman, nanti aku tunjukkan. Bahkan dirilis oleh The International Raoul Wallenberg Foundation. Apa katanya di sini? Tidak ada negara lain di bawah pendudukan Jerman yang memiliki lebih banyak orang Yahudi daripada sebelum Holocaust. Pada awal tahun 19-an, orang-orang Yahudi di Tirana menerima perintah untuk mendaftar di Gestapo. Orang-orang Albania yang adalah Islam itu teman-teman membantu mereka dengan memberikan dokumen identitas palsu. Orang Islam ramai berbohong untuk menyelamatkan orang Yahudi dari kejaran orang Kristen. Artinya, bohong dalam 3 hal itu adalah solusi untuk menyelamatkan nyawa orang lain, dan terbukti saudara-saudara kita dulu di Albania melakukan hal itu dan berimplikasi penyelamatan terhadap hampir ratusan ribu orang-orang Yahudi yang dikejar oleh orang Kristen yang katanya agamanya agama kasih. Ya, dan situs-situs ini akan saya rilis nanti di mesia.org. Banyak sekali situs yang harus kalian baca supaya kalian tercerdaskan, tahu fakta sejarah betapa Islam itu menjadi rahmatan lil alamin sepanjang sejarah, bahkan pernah menguasai ilmu pengetahuan seperti itu ya. Baik, ada lagi pertanyaan Desmond sebelum saya pamit undur diri dan dilanjut diskusinya dengan yang lain. Oke. Tadi kakak bilang itu berbohong itu nggak baik, kakak bilang tadi kan.
Saya nggak bilang begitu. Kami umat Islam itu tidak dibolehkan berbohong kecuali dalam 3 hal. Apa itu? 3 hal itu menyelamatkan orang lain gitu. Contoh Kak. Kalau di Kristen boleh berbohong nggak? Nggak boleh Kak. Oke, seandainya suatu saat terjadi kepada diri kamu menjadi intel negara ini, ya, kamu tertangkap oleh negara musuh, lalu ditanya sama kamu, "Hey Desmond, kamu tentara di Indonesia kan?" Kamu jawab, "Iya." Di manakah disembunyikan senjata Indonesia? Sementara kamu tahu, apa jawaban kamu pada waktu itu? Iya, dijawab jujur aja Kak. Pengkhianat negara Kristen ini, teman-teman, kalau jadi intel nanti, ya. Kristen ini demi agamanya akan mengkhianati negara kita nanti. Makanya buat Pak Presiden Prabowo, tolong kalau merekrut tentara sama polisi, hati-hati lihat kalau Kristennya denomnya sama kayak Desmond, jangan diambil. Karena mereka akan mengkhianati negara demi tidak boleh berbohong dalam beberapa hal, ya. Ngeri mereka ini. Nah, peristiwa terjadi lagi, misalnya ada penjahat masuk ke rumah kamu, tangan kamu terikat dan kamu sedang tertangkap. Anak istrimu bersembunyi dalam lemari dan kamu tahu anak istrimu sembunyi dalam lemari. Lalu penjahat bertanya, "Hey Desmond, mana anak dan istrimu yang montok tadi? Aku ingin memperkodok mereka." Kamu jujur mengatakan mereka ada di mana? Atau kamu berbohong? Aku diam aja. Diam aja, padahal kamu tahu. Jawab katanya. Jawab. Iya, Kamu harus diam jawab. aja. Ya, sebagai laki-laki Diam aku diam tidak aja. mampu membela kemuliaan anak dan istri, teman-teman. Diam aja, teman-teman. Beda banget dengan laki-laki Islam, ya, akan Itu namanya melakukan pengorbanan Kak, demi pengorbanan seorang Iya. suami. Oh, itu bukan pengorbanan, itu namanya mau mati konyol. Bukan menyelamatkan. Kamu belum tentu menyelamatkan. Ketika kamu mati, istrimu ketangkap. Tapi kalau kamu mengatakan mereka sudah keluar, kan bisa jadi kamu menyelamatkan anak istrimu. Nah, beda kalau kamu jadi intel negara kita, kan. Kamu langsung bilang, jujur kamu bilang, "Iya." Kan kalau kamu diam berarti kamu bohong berarti, Dek. Kamu kan tahu. Wah, berbohong dia nih. Kan kamu tahu lokasinya di mana. Katanya disuruh jujur. Ya juga, ya diam kan bohong. Wah, gak konsisten nih. Gak konsisten, akalnya mulai berfungsi, nalarnya berjalan. Iya juga ya. Ajaran gua kok kejam banget ya. Kok nggak boleh gua nyelamatin anak gua pakai bohong ya? Nah, masalahnya di agama kamu, Tuhanmu itu bahkan melindungi orang yang berbohong. Rahab itu diselamatkan Tuhan, padahal dia pesundal loh. Rahab itu diselamatkan karena dia berbohong menyelamatkan orang Israel dari kejaran orang Yeriko. Inilah Kristen, agamanya bukan agama solusi, teman-teman. Ya, agama kasih, nikahilah sesama jenis, nggak apa-apa, karena memang kasih. Ngeri, teman-teman. Udahlah, nggak apa-apa sih, kami ikhlas kok agama kalian kayak gitu. Toh kalian juga kok yang punya agama lakum dinukum waliyadin. Yang penting kami udah tahu aja gitu ya. Ya, silakan. Ada anak bunda yang mau bertanya lagi, bertanya saja. Kalau awam, kalau berilmu silakan buka cam. Kita diskusi 2 arah dengan menunjukkan data-data yang ada. Bawa data-data kredibel dan objektif ya. Gini Kak, apakah Apa dia? bohong itu hal yang baik? Dalam 3 hal boleh, baik. Enggak. Itu pertanyaan itu. Apakah Dalam bohong- 3 hal, saya bukan. Enggak. Saya ini bukan Apakah babu bohong itu siapa-siapa. apakah Dalam bohong 3 itu hal baik. Dalam 3 hal baik. Bukan 3 hal. Baik atau tidak, itu aja Bohong ya, itu Kak. pada dasarnya tidak baik, tapi dibolehkan dalam 3 hal. Karena baik dalam 3 hal itu. Oh, sungguh berat saudara-saudara. Oke, membunuh itu baik nggak? Karena Membunuh baik. kita berbicara Ya udah, tentang saya balikin. kebohongan. Ya udah, kalau kamu tidak terima, saya apakah tanya, membunuh baik nggak? tidak baik? Oke, kamu selamat karena pembunuhan Tuhan atau bukan? Berat, saudara-saudara. Udah ya, udah logikanya udah di situ aja. Udah, silakan kamu berdebat dengan pikiranmu sendiri. Saya nggak terlibat dengan pikiranmu yang cacat logika ya. Ketika kamu bilang berbohong itu buruk semua, saya jawab tidak semua buruk. Ketika saya balikin kepada kamu pembunuhan itu buruk, iya buruk, tapi kamu diselamatkan karena pembunuhan Tuhan. Ini yang disebut dengan logika cacat. Ya, oke, terima kasih Kak Rosi. Lanjut, Bang Andi lanjut. Saya mau undur diri dulu, mau istirahat, sudah 1,35 dari tadi saya keliaran. Saya kasih statement dulu. Makasih. Ya teman-teman, insya Allah bismillahirrahmanirrahim. Ke depan komal-komal seperti komal Kak Rosi, komal Bang Faruk, komal Kata Bible, komal insya Allah ya, insya Allah Kak Rosi bulan ini nggak tahu dapat apa enggak. Berdasarkan keputusan kami Mesia.org, sebuah program yang membuat para komal-komal ini semakin semangat untuk berdakwah. Kami akan memberikan tunjangan wifi kepada seluruh komal-komal yang
konsisten dan bil hikmah ya. Konsisten itu mereka memang live terus walaupun penontonnya cuma 20, 30, mereka konsisten terus, tidak berhenti karena Allah, dan mereka istiqomah dan bil hikmah. Mereka menghadirkan narasumber-narasumber berkualitas untuk diskusi lintas agama yang teratur sesuai dengan agama kita, tidak menaikkan orang-orang yang memang tidak kapasitasnya. Kemudian mereka adalah orang-orang yang betul-betul terlihat oleh pengurus kami sebagai orang-orang yang jujur. Insya Allah komal mereka akan kita berikan tunjangan wifi, tunjangan kesehatan, dan tunjangan makan. Terima kasih buat kontributor kami. Saat sekarang ini sudah terkumpul sekitar 9 jutaan uang, telah bisa mengcover 3 bulan pemberian tunjangan ke depan, dan kita hanya bisa menambahkan sekitar 3, lagi bulan ini, bulan depan insya Allah. Pemberian tunjangan ini per tanggal 25. Program ini adalah program independen dari komunitas pecinta para apologet, di mana kontributornya tidak berhak mengatur program, tapi berhak mengetahui uang kita kemana pergi dan keluarnya, karena kami adalah program independen seperti itu. Nah, untuk Karosi pertahankan konsisten terus komalnya, sehingga nanti kami akan support untuk pemberian tunjangan wifi, tunjangan makan, dan tunjangan kesehatan. Insya Allah kami akan berusaha semaksimal mungkin mensupport para apologet agar lebih bersemangat dalam berdialektika. Bunda Gembala pamit undur diri. Terima kasih para netizen tercinta. Lanjut perjuangannya Bunda Gembala. Wabillahi taufik walhidayah. Kak Bunda Gembala, Kakak Rosifa, Kang Chan, Bang Andi, Ustadz Miftah, Bang Candu, Bang P, lanjut Desmond ya. Silakan menikah dengan sesama jenis karena itu ajaran kasih ya. Saya nggak ikut campur dengan hal itu ya. Aku sudah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi program-program ini memang kita harus saling mendukung ya teman-teman ya. Kita berikan respon yang positif kepada orang-orang di luar sana yang memberi simpati kepada sering-sering buka komal ya, minimal membantu meringankan beban membayarkan WIP ya, itu hal yang sangat positif dan perlu direspon gitu ya. Setuju ya Mbak Ustadz Bitpa ya, yang lain-lain? Iya, sangat ini. Memang itu perlu support seperti itu karena ya walaupun cuma duduk saja, coba kita menghargai waktu, kemudian juga ini kan bukan hal yang mudah menyempatkan waktu di sela-sela kita mengurus keluarga gitu Bang Andi kan, apalagi yang ibu-ibu juga mengurus suami, keluarga, ini bukan sesuatu yang ringan gitu, dan support seperti ini sangat diperlukan gitu. Sama setuju. Wifi saya kalau wifi saya kalau sampai tanggal 9 nggak dibayar ya diputus ya, sampai tanggal 9 harus dibayar gitu. Dan ini efek lagi kebersamaan ini, terlihat kebersamaannya ini loh Bang Andi, itu juga sesuatu yang mesti ditonjolkan kan, sehingga giroh kita juga kan semakin ini kan semakin tumbuh gitu. Ya untuk itu yang buka komal jangan menghitung dengan kuantitas tapi kualitas. Apabila ada yang tidak kondusif, udah cenderung menghujat, apalagi sekarang kan ini Rudi Yohanes sudah membongkar ya bahwa mereka itu sudah diprogram terus didanai biaya hidupnya sampai diekspor ke luar negeri, itu kayak barang aja. Siapapun yang mau menghujat akan diekspor ke luar negeri, di sana dia bebas menghujat. Terus si Pak Ujang, si Taipuddin Ibrahim, si Kudis gitu, Sob Katul gitu, Kiamat dan Elia Miron gagal karena tidak memenuhi kualitas, tidak memenuhi kriteria pengurusan paspor kan gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tetap kita harus sangat waspada. Nah, untuk itu teman-teman, apabila kru-kru mereka ini naik gitu ya, niat untuk menghujat, nggak ada niat untuk diskusi, ya lebih baik di-kick aja. Karena memang orang ini, Henry Tarigan ini, menurut Rudi Yohanes ini berbahaya, ingin memancing kemarahan umat Islam agar terjadi chaos. Republik ini bisa menjadi rusak. Itu ya, jadi umat Islam harus menahan diri. Kira-kira itu pengantar dari saya. Ini terbongkar semua, ini niat mereka menghujat ini. Kira-kira teman-teman, terima kasih. Ya, tapi abang boleh saya tanggapi ya?
Boleh saya tanggapi bang? Silahkan mau nanggapin Mangga apa? bang, mangga bang. Mbak, tadi abang bilang kan menghujat, tapi kalau mereka menghujatnya sesuai ada datanya, ini gimana bang? Contoh, Kalau kan, ingat kalau dulu, berdata maksudnya gimana bang? Menghujat sesuai data, gimana ceritanya? contohnya begini bang, Pak kan di Ustadz, Quran surat, dicek, di Quran surat, dites dulu Pak Ustadz, dia Islam atau bukan Pak Ustadz, coba. Enggak, ini bukan Islam dari semalam. Iya, iya. Coba Pak Ustadz, dicek dulu aja contohnya nih Pak Ustadz. ya, Nyamar-nyamar begini, enggak, bukan begitu di sini Komal begitu. Nyamar-nyamar tuh enggak Oh iya ada juga di ya. sini, enggak main. Dia mengucapkan salam tadi. Anda Muslim Kristen bapak? Nah, Dia Muslim, Pak, Pak. enggak ngandi. saya Muslim. Ini nyamar. Cek Pak Ustadz, Pak Ustadz minta. Kok nyamar cek dulu, gimana? Pak. Saya Muslim ini. Enggak Muslim. Bagaimana mungkin Al-Quran itu berdata tapi isinya penghujatan? Anda Muslim gimana pikiran Anda? Nah, iya makanya saya bentar dulu, makanya saya kasih kesempatan. Jadi saya mau contoh ya, contoh di Al-Quran surat Al-Arab ayat 157. Nah, di situ dikatakan Baca. ya, Nah, Muslim Muslim baca aja. Nggak bisa. Saya Coba baca Arab, sebentar. coba baca Arab. Al-Arab 157 ya. Ya. Nah, kan di situ Baca. dikatakan bahwa- Nggak bisa Indonesianya. Nanti yang ini. Al-Qurannya dong. Anda kan Muslim, masa nggak bisa? Coba baca Al-Quran? Arabnya. Nggak bisa baca Arabnya. Ya, saya bisa, cuman saya nggak lancar. Iya, Bacanya coba saya aja. nggak. Nggak bisa Baca ya, baca. Ya mana Quran mana? Saya nggak ada di sini. Saya Loh, ya. kau yang bawa kok? Kalau yang bawa gimana? Ya kan saya udah menunjukkan di situ. Nah, saya kasih pembukaannya allazina ya apa tuh ya allazina Coba baca dulu. yattabi'u. Nah, sekarang terusin. Ya mana saya? Ya kau terusin kak Kujluk. Lah, saya nggak Kau apa. Muslim nggak bisa ngaji kau ah. Saya siapa yang nggak bisa ngaji, saya bisa. Cuman nggak. Ya udah baca. Jangan Indonesianya, baca Arabnya. Ya abang di situ ada nggak Qurannya? Ada kita Al-Quran, masa Muslim nggak punya Al-Quran? Gila lu. Ada lah kita. Ya makanya bacain sama abang gitu. Saya nggak mau bacain buat kamu. Kau yang baca. Tapi abang nggak bisa baca. Kasus. Abang nggak bisa baca. Kau yang baca. Kafir emang pinternya gitu ya. Ya makanya dengarkan dulu. Nggak bisa. Baca dulu, baru katanya. Nggak bisa. Nggak bisa. Kau baca dulu, baru katanya gitu loh. Tapi gini Bang Andi Monijin, seorang Muslim ketika dia mengatakan bahwasanya Al-Quran aja menghujat, itu sebenarnya udah indikasi dia itu itikadiyah, udah murtad itikadiyah Bang Andi. Kan di Quran surat Arab dikatakan bahwa Nabi itu buta huruf. Nah ini menghujat apa bukan? Ini Jadi Al-Quran apa namanya? sendiri yang bilang Nabi itu buta huruf. Ini gimana menurut abang? Menurut kamu menghujat apa enggak itu? Umi. Lah jelas menghujat. Oh, Nabi buta huruf gimana sih? Kalau tertulis di Al-Quran Nabi Muhammad Umi gimana? Nah itu gimana menurut abang? Abang kan orang Muslim juga kan ya? Iya. Menurut abang gimana? Ya Umi itu tujuannya di Nah. sana. Anda diam dulu. Ya, Umi saya di sana. Anda ngomong itu. Umi itu tujuannya agar Nabi Muhammad itu tidak disangka sekolah mempelajari kitab-kitab sebelumnya. Mana datanya is- itu? Yang berkata itu siapa? Mana datanya? Kafir. ya. Dasar Mana abang? kafir. Nah, datanya abang mana seperti itu? Coba tunjukkan. Arti Umi kan Anda minta penjelasan arti Umi kepada Nabi Muhammad. Enggak, abang tadi bilang arti kata Umi di sini kata abang tujuannya. Nah itu datanya yang mana? Yang seperti Udah diam dulu kan. Ini kan datanya kita terangin anjir. Anda kan minta arti Umi itu apa? Ya datanya yang ada di Al-Quran itu Umi. Penjelasannya, tafsirnya Umi kepada Nabi itu seperti itu. Penjelasannya gimana sih? Penjelasan kok berdata? Penjelasannya berdata kepada data yang dijelaskan, Kucluk. Betul nggak itu Ustaz Mitfah? Iya. Ya makanya apa namanya tadi ketika itu apa namanya ketika orang itu seorang Muslim sudah meragukan Al-Quran apalagi dikatakan menghujat, ya itu udah apa namanya andai kata dia Muslim juga udah murtad itu orang yang meragukan Al-Quran apalagi itu ya apa namanya di situ nggak ada bahasa hujatan. Umi itu bukan jahil,
Ummi itu bukan orang yang bodoh. Ummi itu mustarak, artinya banyak. Dan ummi itu bukan sesuatu yang cacat. Dengan keumian baginda Nabi Muhammad SAW, justru itu menjadi mukjizat tersendiri. Beliau mampu menjabarkan yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain dengan keumiannya. Bukan kebodohan ummi itu. Kalau bodoh itu jahil, nggak ada hujatan Al-Quran itu. Justru ummi itu suatu keistimewaan. Orang yang tidak pernah belajar kitab sebelumnya, orang yang tidak pernah membaca kitab sebelumnya, orang yang tidak mempelajari yang namanya geometri, aritmatika, tapi mampu menjabarkan dunia alam raya ini dari zaman dulu sampai hari kiamat, bahkan dunia goib. Siapa lagi kalau siapa lagi kalau bukan dari Sang Maha Pencipta yang mengetahui. Andai kata beliau itu orang yang pandai membaca, belajar, berapa banyak fitnahan bertebaran di pelosok dunia ini yang menyalahkan baginda Nabi. Baginda Nabi ummi saja fitnahan begitu banyak tentang Al-Quranul Karim itu. Nah ini apa namanya itu, tapi itu orang kafirnya seperti itu ya, tinggal ini. Jadi udah apa namanya itu. Udah dijelasin kok, ummi itu bukan berarti nabi itu. Nanti saya dicari tadi yang ini, saya dicari saja Bang. Ummi bukan berarti nabi itu, bloon. Ada makna yang bisa terkandung di dalamnya kan gitu, bahwa ya kalau dia memang nabi itu bisa membaca dan menulis, ya tuduhan mereka jelas berarti nabi itu mempelajari kitab-kitab sebelumnya. Itu kan yang dihindari, makanya diberi gelar ummi. Jadi jangan menafsirkan sempit. Nah kalau kamu mengaku Islam menafsirkan sempit terhadap ummi kepada nabi kami gitu, kamu bukan muslim. Lebih baik kau makan babi aja udah seumur hidup. Itu aja udah. Bang Andi, ini malam tadi sudah ketemu saya nih di roomnya Api Jabar, roomnya Kang Hasan. Jadi saya udah bilang ini, seorang muslim kalau mempertanyakan Al-Quran itu udah wajib dipertanyakan Islamnya. Islam apa enggak nih orang ini kalau dalam ragu Al-Quran? Gitu kan Kang Hasan. Sebenarnya gini abangku, boleh muslim. Memang nggak boleh ya? Diam dulu kau, diam. Belajar tentang Al-Quran. Kau dibawa dulu lah. Kenapa sih dinaik? Boleh muslim bertanya tentang Al-Quran, tapi bertanya jangan berpendapat seperti pendapat sempit terhadap istilah dalam ummi dalam Al-Quran kepada Nabi itu. Yang orang yang tadi ini bang, dia itu udah berpendapat ummi bahwa sempit artinya apa, konotasinya ummi itu menghujat. Nah ini kan pendapat muslim yang jelene gitu loh bang. Boleh bertanya, saya sering bertanya Al-Quran kepada guru saya, gak ada masalah, supaya lebih tambah wawasan tuh. Boleh, tapi ini tadi nggak bertanya, tapi mengklaim ummi kepada Nabi itu konotasinya menista. Berarti dia bukan muslim lagi. Kira-kira begitu bang, lanjut. Mengucat Jadi itu kalau tadi kan? iya, mengucat itu kalau menyebut ibunya perempuan itu kan, manggil ibunya perempuan, nah itu mengucat itu kan. Manggil wanita guguk, ya itu mengucat gitu loh. Umi kok mengucat, aduh. Gak udah lagi naruh. Kalau saya bilang, Islam? ya kalau saya bilang kakekku tidak bisa baca tulis, apa saya mengucat ayo? Ya enggak lah. Tidak bisa baca tulis itu bukan berarti kok dia bodoh, bukan gitu loh. Banyak kok yang nggak bisa baca tulis tapi kaya raya, kebunnya segambreng-gambreng gitu. Ya itu aja itu kemarin itu mempertanyakan tentang Rasulullah itu. Rasulullah kenapa disebut suatu nasana padahal bermuka masam? Ya, saya jelaskan. Sebenarnya gini loh bang, izin boleh bertanya, tapi kamu jangan berpendapat kayak gitu. Bertanya apa? Jelaskan aja bahwa umi itu artinya apa sih? Boleh bertanya begitu, tapi ini enggak. Bahwa di Al-Quran itu memang ada penghujatan, menghujat kepada Nabi, diberi gelar umi. Masa Nabi umi terus adalah hujat? Ini muslim apa sih? Muslim kotor congormu itu. Itu loh maksudnya. Kalau Nabi Muhammad ummi lu artikan hujatan, berarti dia betul-betul
tidak bisa apa-apa ya, buktinya Yangan Madinah sampai sekarang juga para militer memakai itu kok. Bagaimana mempertahankan negara ini, bagaimana Indonesia merdeka, dari Al-Quran diambil dasar Pancasila kok. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dari mana ngambilnya? Nabi Muhammad 1500 tahun yang lalu udah mengetahui bahwa ada gunung api di bawah lautan, belum ada penyelam waktu itu, embriologi dan seterusnya Umi itu. Jadi Umi jangan sempit dong pengertiannya kalau kamu muslim gitu loh. Makanya muslim itu kalau nggak ngerti jangan berpendapat, lebih baik bertanya boleh itu kira-kira. Nah dia dengarkan ini dari si Kudis, nah terinspirasi kenapa Umi itu ya bodoh lah, nabinya beginilah begitulah gitu kan gitu ya. Ini kan pengertian sempit, tujuannya apa? Dia menista. Gua kasih di Bible juga ada loh itu buta huruf di Bible, ada. Malah Ada yang bisa menerangkan di sini kalau Yesus itu pernah sekolah, bisa membaca menulis. Mana tulisannya Yesus kalau kau Kristen? Ada nggak ya bisa Kristen membuktikan kalau Yesus pernah sekolah, Yesus pernah menulis? Di mana Yesus pernah menulis? Karena nggak juga ada tulisannya Yesus di Bible. Di Bible itu bukan tulisannya Yesus. Jadi jangan dimaknain sempit dong hal-hal kayak beginian. Kita harus saling menghormati gitu loh. Jangan bawa-bawa kalau kamu Kristen kamu mengaku muslim, gue jawab pula salamu dengan lengkap, ternyata kau pemakan anjing. Dasar binatang. Sorry, lanjut. Iya, saya sapa dulu deh. Dani, selamat sore Dani. Dahnil ya, Daniel apa? Daniel. Ari, selamat sore. Halo, Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Muslim ya Pak ya? Maaf. Muslim, maaf tertekan. Turun dulu ya udah. Oke, semangat. Oke, makasih Bang. Iya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nito. Selamat sore Nito. Ya, sore. Selamat sore. Kristen atau Islam? Islam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arok minta naik lagi, coba dia mau naik apa dia? Arok ya. Bang Mito turun aja dulu ya Bang ya. Ini buat buat apa? Ya, siap. Kristen ya. Siap. Iya. Arok minta naik mau ngapain? Ya itulah Ya, yang memaksakan Assalamualaikum. supaya bisa dianggap Islam dia. Ntar dulu Bang, bantu biar. Mau naik sini ngapain? Kamu bertanya sama tadi masalah tadi itu Bang, jadi saya belum paham. Jadi abang kan di sini kan Ustadz. Kamu nggak punya kuping, tadi udah dijelaskan. Ilmu. Kan udah dijelaskan, kamu nggak punya kuping. Abang tadi diturunkan sama abang. Emang di bawah nggak bisa mendengar? Nggak bisa Bang, saya ini. Ya udah kalau gitu loh, kamu ke dokter THT dulu, cari dokter yang profesional yang punya linggis. Nah, masukkan kiri keluar kanan itu, dilinggis dulu itu kupingmu. Masa di bawah nggak bisa dengerin? Teman-teman di bawah dengerin nggak apa enggak nih kita ngomong di atas? Teman-teman di bawah, apakah Anda mendengarkan pembicaraan di atas? Dia typing bisa tapi dengar nggak bisa, gimana tuh? Lu denger tuh di bawah, semua denger kok. Iya, orang typing tadi dia si Kenaro di bawah. Udah dijelaskan Umi itu, tadi udah dijelaskan bahwa supaya ya mencegah tuduhan itnahan kepada orang-orang kafir bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menciplak kitab-kitab sebelumnya.
Jadi kalau dia sekolah gitu ya dan tidak Umi, berarti tuduhan mereka benar bahwa Al-Quran itu hasil ciplakan, hasil kopian dari kitab sebelumnya. Nah itu makanya dibeli gelar Umi. Kau nggak paham-paham pula kau, lama-lama juga gua kasih linggis sama kunci dongkrak kupingmu itu. Kau dengar ya, kayak narok di bawah ya. Teman-teman di bawah kalau ketemu kayak narok, tolong dibawa ke THT aja udah. Nah, sampai detik ini loh, kafir-kafir itu masih menuduh loh Al-Quran itu ciplakan, hasil kopian. Nabimu mempelajari kitab sebelumnya. Ya jawabannya Nabi Umi. Nah itu jawabannya kira-kira supaya mereka paham. Nah itulah fungsinya Umi di sana teman-teman. Nggak ada yang lain, jangan diartikan sempit. Di sisi lain Nabi berdagang, ngerti dagang kok. Gitu loh. Nabi Al-Quran berjalan, bisa menjelaskan Al-Quran. Umi seperti itu. Jadi Umi itu jangan diartikan sempit. Mau naik lagi dia. Saya naikin dulu lagi dia. Naikin dia apa dia mendengarkan tuh jawabannya? Coba. Tuh dia tuh. Naik. Tanya dia mendengarkan nggak jawaban tuh tadi? Nah, Kenaro, kau udah mendengarkan jawaban tadi? Iya, udah mendengar. Ya, terus kalau begitu, tadi menurut Abang, pengertian Umi ini banyak. Nah, terus mana yang benar, Bang? tadi kau udah mendengarkan, sekarang kamu lagi mau membandingkan. Apa lagi? Kamu udah mendengarkan? Ya sudah. Mau membantah penjelasan di sini ya silakan. Nah, kalau mau Anda mendengarkan. Sekarang gini aja. Menurut kamu pengertian Umi itu apa? Konotasinya jelek, menghujat apa gimana? Silakan. Enggak, di situ pengertiannya buta huruf. Tidak dapat membaca. Apakah orang buta huruf tidak membaca itu menghujat? Kenapa? Apakah kalau ada orang buta huruf, kita contoh nih, kayak kamu buta huruf tidak dapat membaca, apakah itu menghujat? Nah, menurut Abang apa? Saya tanya kau anjing, kau yang jawab. Kasar kali kau punya mulut, Bang. Kau yang saya tanya, kau pula kembali ke dasar anjir kau. Sudah, turun. Udahlah, kau jadi kafir aja seumur hidup. Udah. Jadi kafir lah kau seumur hidup. Saya tanya baik-baik, dia jawab apa? Menurut kamu apa? Dasar. Kenarok. Belajar lagi yang baik ya. Udah deh. Kacau orang-orang kayak gitu. Ada aja. Mending kamu kabur ke luar negeri aja sama Edis. Kau hubungi siapa sih namanya itu Pak Candu dulu Pak? Tarigan. Iya, Pak. Kau hubungi kau hubungi dia biar kau dikasih donasi, diuruskan paspor gitu ya. Nah, kau pergi luar negeri sama Edis. Penghujat. Udah sono. Saya ingat Bang Hadi, ini perangainya sama kayak si ini dulu nih. Dia bahasa Arab masih lancar. Si Kaskado, ingat dulu gak? Pioten dia tuh. Cakra. Sampai saya ditendang kemarin aja dolar gara-gara saya bilang itu oten. Nah, gara-gara dolar gak percaya Kaskado itu oten. Udah dijawab Umi, itu tujuannya agar supaya fitnahan mereka itu terjawab dengan satu kata Umi. Nah bagaimana kalau seorang Umi tidak bisa membaca menulis begitu,
bisa menciplak kitab-kitab sebelumnya. Itu kan jawaban to the point. Allah Maha tahu jawaban singkat. Itu loh, ya, makanya diberi gelar Umi supaya orang fitnahannya itu terjawab bahwa Nabi tidak menciplak, tidak mempelajari, tidak sekolah, mempelajari Injil dan Torah, gitu loh. Nah kalau ada Nabi yang sama di dalam Torah dengan Al-Quran, itu kan sumbernya satu dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan menciplak, gitu loh. Itu di situ intinya sebenarnya Umi itu. Tapi sekarang masih dipakai kok orang-orang itu. Wah, nabimu itu, Al-Quran itu kan kopian-kopian, hasil ciplakan dari kitab sebelumnya. Kenapa ada nabi yang sama? Abraham katanya ada Ibrahim, cuma dirubah nama doang. Ya kan? Ya, di situ Iso dirubah doang menjadi Isa. Di situ Maryam di apa namanya? Maria dirubah doang menjadi Maryam kan. Itu kan menciplak kan. Nah, ini jawabannya di sini Umi gitu loh. Mudah kok sebenarnya kalau kamu mau pakai otakmu. Tapi kalau pakai otak gugukmu itu ya gitulah kau kenarok. Pakai kenarok lagi. Kalau namanya Samiun. Nama aslinya itu Samiun, teman-teman. Dia nggak tahu Bang Andi, Kenarok itu tokoh yang pengen berkuasa. Tando, kemarin kan dia ngaku dari Bukit Tinggi itu, daerahnya orang-orang Minang. Nah, dia itu mau memframing kalau orang Minang itu mempertanyakan Al-Quran, gitu kan? Nah, meragukan Al-Quran. Nah, gitu dia memframing itu. Ternyata di kampungnya itu nggak ada nama itu, nama kampung itu nggak ada, kecamatan Desanya itu nggak ada, kecamatannya nggak ada. Orang saya daerah Bentar dulu bang. Mohon maaf ya kalau teman-teman ada yang bernama asli Samiun ya, mohon maaf. Lanjut. Bang P kalau ada lagi naikkan Bang P, biasa aja bahasa Minang dia kalau dia bisa bahasa Minang. iya. Nah, kalau kita bisa berarti asli itu ten itu. Iya kemarin harusnya diajak ngomong Minang ya. Dia bilang desa Bang Andi, di mana di Bukit Tinggi saya bilang kan, desa Tomohon. Rasanya sih nggak ada Tomohon. Desa Tomohon. Kecamatan Singaraja katanya. Nggak ada Singaraja di seputaran Bukit Tinggi. Orang saya asli daerah situ. Minang kok ada Singaraja, ya ampun. Mestinya kan gini loh, ya, kalau dia seorang Muslim ya membawa surat Al-Arab berapa tadi ya? 57 ya, gitu ya. Mestinya kan dia baca dulu. Nah, baca dulu kan. Gue kasih tadi clue-nya gitu loh. Mestinya kalau dia tahu ya dia terusin kan gitu. Nah, baru dia bertanya, loh, kok ada apa maksudnya Umi kepada Nabi Muhammad kan gitu? Enggak, dia tidak bisa membaca. Terus langsung berpendapat bahwa Nabi Muhammad itu Umi artinya hujatan. Gimana mungkin Allah Subhanahu Wa Taala membeli gelar Umi kepada Nabi, terus Allah menghujat nabinya kan gitu? Ini benar-benar kafir kuadrat orang kayak gini, nggak bisa dibiarkan orang kayak gini. Lebih dia ekspor ke luar negeri bersama Edis sekalian aja udah. Setuju nggak teman-teman? Setuju. Ya. Neraka kata Bang Andi. Tapi dimasukkan dulu di peti kemas. Tapi dia kayaknya nggak lolos seleksi, Bang Andi. Masih ada Bang. Kan bisa diselundupkan Bang. Ya, bisa diselundupkan peti kemas bersama dengan itu apa? Isinya yang beku itu loh. Udang windu. Ya, yang beku itu ya masukkan di situ gitu. Selundupin aja gitu. Nanti Edis jemput. Ada aja orang kayak gitu. Satu lagi Bang P. Dia bilang saya tanya desa Tomohon ya. Pertama Tomohon udah salah, yang kedua desa juga udah salah. Kan? Enggak lolos katanya karena dia budak. Iya benar juga ya. Nanti kalau imigrasi wawancara budak gimana ya? Benar. Enggak lolos budak ya. Benar. Penyakit tuh Bang Andi yang banyak Elia juga enggak lolos. Padahal di Sumatera Barat desa itu udah nggak ada. Nama desa itu udah dihapus, diganti sama sistem lama nagari. Ketahuan kali Bu.
sebenarnya yang mau diangkut di Amerika itu adalah gitu kan, dulu MKC tapi nggak lolos karena keburu ketangkap di Bali. Terus satu lagi itu Makrus Ali, nah, dia murtadin tuh. Terus dia keburu mati, tapi di Bali juga itu keburu mati, jadi nggak jadi ke sana. Ya tinggal si Edis itulah sama si Udin. Makrus Ali itu Bang P Kristen awalnya itu. Siapa? Masih Makrus Ali yang Bang P. Oh iya, Kristen, Islam, Kristen lagi. Malaikat mau geram itu nengok tuh. Itu matinya aja melet kok Bang Jandu. Matinya melet ya, melet tau kan melet. Tamu sabut lagi nih tamu nih. Apa ini maksudnya nih? Ya, selamat sore apa nih BA itu bukannya Sumatera Barat ya Pak Jandu ya? Platnya plat BA turun lagi dia. Baga tadi itu. Jadi menurut Edi Prayitno ya, jelas beliau berpendapat gini. Dulu dia juga itu didatangi Pak Ujang dan beberapa donaturnya untuk supaya Edi Prayitno ini murtad, disiapkan nanti sama anak istrinya tempat di luar negeri, rumah dan seterusnya, dijamin masa depannya lah. Tapi dengan catatan Anda harus murtad dulu. Beliau nggak mau, nggak jadi. Yang tergoda adalah Ali Makrus ini dibaptis oleh Pak Ujang gitu. Kemudian setelah dia transit dulu di Bali, nggak jadi berangkat karena Ali Makrus keburu meninggal. Dengan yang kita lihat gambarnya seperti apa, lidahnya begitu ya, melet. Ya itu. Terus si MKC juga disiapkan untuk berangkat, makanya dia transit di Bali, tapi keburu ketangkep, jadi nggak jadi berangkat. Itu baik informasi dari Edi Prayitno. Nggak percaya aku telepon orangnya. Tunggu ya. Iya betul Bang Andi. Bang Edi suruh naik sini aja tuh Bang Andi. Siapa Edi? Tadi minta permintaan tadi. Edi Prayit. No. Oh Bang Edi, kirain Edi. Bukan Edi Oten. Dia tuh suka sama Ustadz Menahen Ali, Ustadz Ipung, Ustadz Tainama. Itu saya dengar statement antum mengenai Pak Ujang, MKC, terus Ali Makrus disiapkan luar negeri, benar itu Tat? Iya. Ya. Antum juga digodain, gitu? Iya betul. Iya betul. Tapi maaf ini saya lagi nyetir di jalan ini. Oke, hati-hati Ustaz Edi. Ya, Makasih. Nanti di rumah. Oke, ya, siap. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu benar ya, saya klarifikasi ya. Orangnya saya langsung telepon. Itu kira-kira teman-teman. Iya, Masya Allah. Itu tadi teman-teman ya, itu tadi Ustadz Edi Prayitno, beliau mualaf ya. Ini siapa nih? Sandiwara katanya tuh sini. Selamat sore deh. Ide. Ide. MR, siapa yang sandiwara? MR. Cinta itu lagunya Republik. Selamat sore deh. Ini ya udah teman-teman ya. Saya izin pamit dulu. Ini jam 5 mau aktivitas biasa untuk cari keringat mandi menjelang maghrib. Oke. Saya pamit dulu di sini. Saya ada di YouTube. Jadi suara antum semua itu direkam di YouTube saya live.
Nah, apabila ingin mendengarkan ulang mungkin ketinggalan, silakan kunjungi YouTube Andi Slabes Channel. Di sana tidak di setting, tidak diedit, apa adanya. Untuk itu sebelum saya pamit, apabila ada kata keliru dari saya dan teman-teman semua di sini sama wakili, mohon maaf atas segala hilap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. D-nya kayaknya nggak monitor ini, D. Bawa aja lah ya, D. Kok malah saya besarin. Aduh, ini pejabat surga, ya ampun. Aduh. Pejabat surga. Pening gitu. Kang Chan masih ada nggak ya? Bang Mursito monitor, nggak monitor ya. Ini dijambain apa pada minta sini? Pada minta. Dijambain ya? Minta. Kok di tempat saya nggak kelihatan? Kok? Oh, masa? Kelihatan ah. Oh, mungkin anu kali ya? Mungkin private kali ya? Private jadi yang tahu saya aja. Murjito. Kang Chan. Murjito kayak Pak Deku jenenge. Kumasa. Iya. Kumasa. Sekarang jabatannya apa sekarang? Pejabat surga. Ya sekarang jabatannya apa kamu? Oke, jabatan saya orang entah apalah itu. Jadi setiap orang yang tidak memiliki junjungan atau tuan atau pemimpin disebut makhluk liar atau makhluk barbar. Pertanyaan saya, siapakah junjungan kalian atau pemimpin kalian? Prabowo. Kalian di surga. Mulai kok di surga? Itu di bumi dulu, kita kan belum ke sana. Mana sih? Ya kan ada juga junjungan di surga. Kalau kami banyak junjungan saya di surga. Ya belum di surga, kok di surga sih? Kita ngomongin di dunia dulu. Junjungan saya Prabowo. Nah, kamu siapa? Jadi kalau di dunia, setiap pejabat negara adalah junjunganku. Nah, udah ya, udah jelas kan? Ya, setiap pejabat negara di dunia. Setiap pejabat surga adalah junjunganku di surga. Siapakah junjunganmu di surga kalian? Iblis pejabat surga nggak? Tidak lagi. Tidak. Tidak lagi. Oh, dipecat gitu. Jadi nggak ada istilah iblis di surga. Tetapi malaikat yang menantang Yahweh, ya, ditentang dimasukkan ke gua gelap. Itulah sebabnya para pejabat gua gelap atau para hantu atau para iblis membangun kerajaan gua gelap, menjanjikan surga palsu. Itulah karena sudah banyak iblis-iblis membuat agama-agama dan mengadopsi Taurat sebagai pedoman, seolah-olah agama iblis itu agama dari surga, sehingga kabur, gak jelas lagi yang mana sebenarnya penuntun ke surga. Itulah diutus Yesus dari surga, diutus untuk menjelaskan, memastikan bahwa
surga yang benar adalah surga yang didiami oleh Bapaknya Yesus. Makanya Yesus lah satu-satunya yang diutus menjadi Tuhan atau pemimpin Kristus. Jadi Yesus itu adalah Tuhan Kristus, penuntun ke surga. Buktinya apa? Karena Yesus telah kembali ke surga. Itulah sebabnya Kristen memilih hanya Yesus sebagai Tuhan Kristus, ya, bukan Tuhan pemimpin para Allah. Tuhan Kristus ke surga. Jadi Yesus itu hanya Tuhan Kristus, bukan Tuhan pencipta langit dan dunia. Jadi ada macam-macam istilah. Strukturnya itu gimana sih pejabat surga itu gimana tuh? Bayangkan aja sebagaimana pejabat negara Indonesia. Ya coba misalnya presidennya siapa itu kalau di surga? Sang Maha Pencipta. Siapa tuh? Yahweh. Yahweh. Karena dialah pemimpin para Allah, pemimpin para Tuhan. Terus ya terus yang dari bawah dulu ya, dari bawah. RT siapa RT? Oh, kita nggak sampai ke situ. Loh, katanya sama. Gini aja, penting gini. Di surga RT-nya siapa? ada kerajaan surga. Kerajaan surga ada banyak pejabat surga. Ya, siapakah pejabat surga tertinggi? Itulah Iya, dari bawah dulu, dari bawah. Dari bawah kan atas strukturnya. Yahweh, kemudian Yesus, kemudian para malaikat surga, kemudian para nabi kudus. Terus nggak ada lagi? Enggak. Wah, kurang berarti, kurang. Malah kalah sama di bumi. Mana gitu. Jadi halo, assalamualaikum. Kalau mau lulus menjadi warga surga, Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. kalau kalian mau lulus menjadi Bang warga Teguh mau surga, sama aku masak Bang Teguh. Waduh, saya takut nular blow-onnya nanti Bang Teh. Lanjut aja lah. kalau kalian mau lulus menjadi Bang warga ini surga, kayaknya Bang Haji ini kayaknya cocok nih kayaknya. jadikanlah para Sambil pejabat nyari yang mendingan, Bang Teguh, sambil nyari yang mendingan. Ini buat ini aja buat waktu Dia nunggu aja daripada nunggu gitu. Dia aja ngomong bingung apa yang dia omongin, Bang. hanya para pejabat surga yang berkuasa di surga. Bangku masak. Allah dan Muhammad tidak termasuk pejabat surga. Bangku masak. Izin dong mau nanya sedikit, boleh ya? Bangku masak. Jadi gini, Bang. Di Filipi 2 tertulis semua manusia akan bertekuk lutut. Semua manusia akan dihakimi dan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Sepakat ya, Bang ya? Dia Tuhan mana? Ya, di Bible kamu lo Filipi, di Al-Quran mana ada Filipi ya? Iya, jangan anggap Tuhanmu ya. Enggak lah, Tuhannya gue masalah. Jadi gitu. Nah, terus semua manusia akan bertekuk lutut dan dihakimi di hadapan Tuhan, kan begitu. Nah, terus ketika ya Yesus masih kecil, masih bayi, ya kan? Nah, kita manusiawi lah, dan Yesus juga kan disunat, kan begitu menurut yang tertulis gitu loh. Dan yang namanya manusiawi lah, mamanya lagi nyuci, anaknya kan juga kan dititipin tuh, ya kan? Nah, terus mamanya mau ke pasar, terus juga Yesus dititipin sama tetangganya gitu. Pertanyaan saya nih, Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi, dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.